bingung, capek, lelah dengan apa yang kamu alami karena kamu masih mengalami gangguan kecemasan, masih mengalami sensasi fisik yang tidak nyaman dari ujung kepala hingga sampai ke ujung kaki, masih sensasi fisik masih terus ada dari bangun pagi kemudian mikir, "Aduh kok masih ada?" Kemudian aktivitas kamu terganggu karena kamu mengandalkan orang, dan semua hal itu membuat kamu jadi semakin tertekan, frustasi, dan merasa sendirian, dan itu benar-benar pasti nggak enak. Nah, kalau kamu sudah capek banget dan benar-benar mau lepas dari semua ini, dan kamu tidak mau baca buku, saya mengadakan program baru yaitu webinar Zoom Fundamental. Ya, ini fundamentalnya untuk kamu bisa mengatasi gangguan kecemasan dan juga masalah pencernaan yang kamu alami. Nah, ini Zoom Fundamental ini saya lakukan tiap awal bulan ya, hanya tiap awal bulan saja, hanya tiap bulan sekali. Nah, ini sudah banyak orang-orang yang juga merasakan manfaatnya, ya. Saya bisa share di Instagram dan sekarang saya share di YouTube untuk saya memberitahukan teman-teman bahwa ini loh ada program baru dari saya. Nggak cuma buku, tapi juga ada webinar Zoom Fundamental. Nah, kalau kamu masih nggak percaya, bener nggak webinar Zoom Fundamental bisa bantu saya? Yuk kamu cek apa kata dia. Perkenalkan, nama saya Poppy Larasati dan saya tinggalnya di Ngawi. Yang dirasain itu saya kena gempurannya 3 kali ya, Pak, ya. Dia itu di tahun 2011, 2014, sama 2020. Dan yang luar biasa itu di 2014. Kalau ditanya sensasinya itu ya luar biasa ya, mulai dari kelengan, terus, yang pasti juga gangguan lambung, terus juga kayak gemeter, ketika panik juga kebas-kebas dan lain sebagainya, terus kayak ya takut ini, takut itu, takut sakit berat, kayak gitu, takut mati, takut gila, takut ya pokoknya macam-macam gitulah, Pak, ya. Template-nya lah orang-orang anxiety itu kayak gimana. Cuman di sini, bedanya saya memang tipikalnya tidak yang takut keramaian, tidak takut keluar rumah. Jadi, saya pada saat itu ya tetap, eee, malah kepengennya keluar rumah terus gitu, karena memang serangannya itu lebih seringnya di rumah kalau saya, gitu. Dan, di 2014 itu belum ketemu Pak Jimmy, jadi ya, melebar ke mana-mana, knowledge-nya itu ke mana-mana lah, pokoknya tuh melebar ke sesuatu yang harusnya nggak saya tahu, jadinya jadi tahu, gitu loh. Akhirnya malah jadi anxiety-nya dan, sebenarnya di tahun 2014 itu juga sempet, pulih ya, pulih tapi saya masih, nggak tahu betul esensinya pulih itu seperti apa sih, gitu. Sembuh dari anxiety disorder itu, sebenarnya kayak gimana gitu, sayanya nggak tahu gitu. Akhirnya saya masih dengan pola pikir yang lama dan 2020 akhirnya saya relapse. Relapse-nya ini juga luar biasa ya, dan akhirnya nggak sengaja ketemunya di Instagram-nya Pak Jimmy. Saya pikir, "Loh ini kok bagus?" Dan akhirnya saya, eee, nengok nih, ini punya YouTube nggak ya gitu. Terus ternyata, ketika saya lihat YouTube-nya, "Oh ini kok bagus?" Gitu. Ya udah saya mulai ngikutin, awal mulanya sih ngikutin dari YouTube-nya aja ya. Ternyata ini lebih simpel gitu, lebih simpel, lebih bisa dimengerti dengan orang-orang yang anxiety, dengan orang-orang yang, kalau lagi kambuh itu kan memang agak lelah gitu ya, agak agak nggak jelas gitu pikirannya ya, nggak connect lah ibaratnya. Tapi, di sini Pak Jimmy itu penyampaiannya jauh lebih simpel di, YouTube-nya waktu itu. Dan saya mulai ada perubahan, oh ternyata gini ya gitu, ternyata ini simpel banget tekniknya gitu. Dan kebetulan akhirnya Pak Jimmy, bikin, fundamental dan saya ikut batch 2-nya itu, gitu Pak. Di materinya sendiri juga ternyata di luar bayangan saya kira nanti bakal ke mana-mana nggak ya knowledge-nya gitu, penjelasannya bakal ke mana-mana dan bikin makin overthinking nggak ya, ternyata enggak, ternyata jauh lebih fokus sama, masalahnya.
lebih fokus sama, eee, apa yang saat ini saya rasakan, apa yang mungkin teman-teman saat itu memang rasakan gitu. Nggak perlu, melebar dengan sesuatu hal yang kita nggak perlu tahu sebenarnya, gitu. Jauh lebih, eee, ini gini loh, gitu. Nggak perlu menjelaskan saraf harus gini, ini ke telinga kayak gini tuh begini begini begini, enggak. Jadi cukup yang kamu rasain ini asalnya dari ini, udah gitu doang. Jadi kayak nggak perlu lagi sampai harus, mmm, bikin penasaran kita gitu loh. Jadi nggak yang, eee, sesuatu yang konsumsinya itu bukan orang awam itu nggak perlu dijelasin gitu di situ, gitu. Terus juga dikasihnya teknik-tekniknya juga langsung yang powerful menurut saya. Langsung bisa diaplikasikan itu dengan, sangat mudah gitu, nggak perlu, "Ini gimana sih caranya? Ini harus gimana sih?" Nggak. Jadi ketika ketika ada teknik itu, langsung bisa diaplikasikan gitu dengan mudah, dengan, enak gitu loh, nggak perlu yang harus, ribet dan susah gitu. Kalau menurut saya sih juga lebih enak gitu loh. Saya tuh, ternyata ketika masuk di, Zoom fundamental itu, saya jadi tahu, oh ternyata, esensi pulih, esensinya benar-benar sembuh dari anxiety itu bukan tentang paket makanan gitu, bukan tentang kita, "Oh, aku habis makan ini ya," nggak gitu, tapi gimana tentang kita ngeresponnya, ngerespon kalau misalkan ada sensasi tubuh ini, gimana kalau kita beneran sakit, terus gimana kita merespon tentang berita negatif dan lain sebagainya, itu jadi langsung kayak, eee, langsung ke problem solving-nya gitu. Jadi ya, eee, saya ngerasa sangat terbantu gitu dan apalagi ditambah saya, dimasukin ke grup dengan senior-senior yang, luar biasa, nggak pelit ilmu, nggak pelit, informasi gitu. Terus juga kalau misalkan ditanya ini itu juga nggak pelit gitu, nggak judes juga gitu, Pak, menurut saya. Saya itu setelah, Zoom, up and down-nya itu hanya sekitar 1 bulan, Pak Jimmy. Jadi pasca itu kan latihan-latihan tuh, latihan-latihan 1 bulan up and down-nya, latihan gitu, habis itu udah udah nggak ada apa-apa, ya udah gitu. Saya misalkan kemarin juga sempat kan saya gangguan lambung beneran, maksudnya sakit beneran, dalam artian sakit beneran kayak, mmm, muntah gitu kan, muntah-muntah, juga ada, pusing kayak gitu, saya nggak cemas gitu. Padahal juga sampai kayak, sakit banget gitu, tapi nggak cemas. Apakah saya, setelah itu maksudnya saya sudah, ngerasa enakan, sudah nggak ada cemas, apakah saya nggak pernah keliengan? Ya keliengan, tapi nggak yang saya nggak lagi ngeresponnya itu sesuatu hal yang bahaya gitu loh. Oh iya saya keliengan. Mungkin sesederhana, mungkin saya masuk angin kali ya gitu. Jadi, di Zoom fundamentalnya Pak Jimmy sendiri itu juga kan diajak mikir yang sederhana gitu. Kamu orang awam, jadi mikirnya awam aja, nggak usah jadi sok dokter gitu. Kita kan bukan mau masuk sekolah spesialis kedokteran gitu, jadi nggak usah membebani pikiran dengan suatu hal yang berat gitu. Kita orang awam, jadi ya udah balik aja menjadi orang awam gitu. Oh iya, aku kelingan, oh mungkin aku masuk angin, oh iya mungkin karena aku lapar kali ya gitu. Oh mungkin aku, mmm, kurang makan kali, kurang nutrisi kali, kurang vitamin, atau kurang berjemur, atau kurang olahraga, gitu doang. Dan itu beneran nggak bertahan lama gitu, kelingannya tuh nggak bertahan lama. Terus juga, apakah saya nggak pernah ngerasain yang namanya jantung berdebar? Beberapa waktu yang lalu saya juga berdebar gara-gara kebanyakan minum susu waktu itu, Pak. Jadi, minum susu itu memang, eee, nggak ukuran sih ya gitu, 1/2 liter saya minum sendiri. Jadi ya udah malam saya nggak bisa tidur, gelisah, cemas gitu. Jadi ya udah, saya kira, oh, eee, ya mungkin karena efek efek susu atau apa nggak tahu, ya udah saya terima aja nggak bisa tidur, ya udah nggak bisa tidur,
gelindingan doang di kasur, ya udah saya terima, saya nggak sampai yang gimana ya. Ya emang rasanya gelisah sih, karena kan jantungnya berdebar, tapi gelisahnya itu bukan karena saya ngerasa ini jantung saya berdebar, jangan-jangan ini enggak. Karena ya udah, oh iya jantung saya berdebar. Oh ya saya nggak bisa tidur, udah gitu doang, nggak yang berlarut-larut. Besoknya juga bisa tidur lagi gitu, malah besoknya balas dendam saya. Dan apakah saya akan kapok minum susu? Ya enggak gitu. Ya saya akan minum susu lagi, cuman karena kan memang semua hal yang berlebihan itu kan memang nggak baik gitu aja sih. Oh iya, berarti saya minum susu juga jangan setengah liter juga gitu. Ada ukurannya juga kali. Jadi saya kalau ada keluhan mantang ya mantang, cuman nggak seterusnya, nggak selamanya gitu loh. Karena kan sesimpel orang diabetes aja juga nggak sebegitunya kok dia mantang manis gitu kan. Itu sih Pak, kalau yang saya dapat dari Zoom fundamentalnya, habis belajar dari Zoom fundamentalnya Pak Jimmy itu juga ngaruhnya ke parenting juga Pak. Jadi seluruh aspek kehidupan saya membaik gitu. Yang tadinya ibaratnya kalau misalkan jemur baju, hanger kecantol hanger aja tuh marah ya gitu. Tapi habis ikut Zoom fundamentalnya Pak Jimmy itu jadi kayak lebih slow gitu, lebih santuy gitu. Oh gitu. Jadi kayak lebih ngaruh juga ke parenting gitu. Anak kan kadang juga ada rewelnya gitu. Respon ke anak rewel tuh kayak gimana juga mulai membaik, walaupun juga kadang ada lepasnya juga sih gitu. Ada dolnya juga, tapi ya udahlah gitu. Emang belajar kan ya. Gitu. Yang belum ikut Zoom wajib ikut Zoom karena ini sangat-sangat simple, powerful, dan yang pasti bakalan bantuin kamu banget. Dan mentornya juga nggak galak-galak ya. Terus pokoknya juga ringan di kantong ya, nggak perlu ngerogoh kocek dalam-dalam, tapi tekniknya luar biasa. Jadi jangan ragu lagi buat ikut Zoom fundamental, tapi harus punya modal dulu. Modalnya itu adalah mau, nggak cuman kepingin doang. Mau buat sembuh gitu, nggak cuman kepingin doang. Kalau berhenti di pingin berarti ya cuman pingin doang gitu, stagnan di tempat aja gitu. Harus mau sembuh. Kalau udah mau sembuh berarti nanti kalau udah masuk ke Zoom fundamental pasti juga cepat sembuhnya gitu, cepat pulihnya. Nanti bakal uh, akan ada dorongan untuk terus ikut gitu, akan terus ikut teknik-tekniknya, latihannya tuh semangat jadinya kalau ada kemauan gitu, nggak cuma kepingin doang. Begitu ikut Zoom-nya Pak Jimmy itu, the first time Pak, dari 2014 Pak, saya nggak pernah ngopi, saya ngopi dong Pak. Oh ya? Saya makan mie dong Pak, aduh seneng banget, serius. Aduh ternyata nikmat ya gitu. Kayak gitu Pak. Terus jadinya saya udah nggak ngopi, saya udah nggak minum soda. Berarti ya walaupun soda sih nggak ada manfaatnya ya, cuman kan ya apa ya, ya kalau sekali minum kan nggak masalah ya. Cuman saya benar-benar menghindari dong dulu, menghindari soda, menghindari mie instan, menghindari susu. Saking saya menghindari susunya itu, waktu itu ada anak saya, itu kan dia minum susu UHT, itu kan bisa tumpah ya, kalau tumpah itu harus diminum dulu sama orang dewasa kan, biar nggak tumpah. Itu saking saya nggak mau minum susunya itu saya buang dulu Pak, segitunya gitu. Tapi begitu saya tahu mekanismenya tubuh saya seperti ini, bagaimana cara memperlakukan sakit itu seperti ini, setelah ikut Zoom fundamentalnya Pak Jimmy, akhirnya endingnya yaitu tadi, akhirnya saya minum susu bisa setengah liter itu, dan akhirnya Iya, susu setengah liter. nggak enak gitu kan, tapi ya udah gitu, ya udah gitu, nggak enak gitu, diterima aja gitu, salah siapa kan gitu. Orang normal aja minum susu kebanyakan nggak enak gitu, ibaratnya kan ya. Apalagi yang memang saya kan memang basically memang dulu ada gangguan lambung gitu kan, memang memang dari gadis Pak, memang sering mah kayak gitu, karena memang pola hidupnya itu nggak dijaga, memang memang nggak dijaga karena aku tuh bisa seharian nggak makan, nanti makan cuma sekali kayak gitu, ya anak-anak muda alay gitulah ya.
Saya pikir nggak lapar, ya nggak usah makan gitu. Dienakin main, dienakin, apa gitu, nge-game atau apa gitu, baca buku dulu kan novel kayak gitu. Oh. Jadi ya udah nggak perhatian banget gitu sama badan dan akhirnya memang kena, ya udah gitu, ya udah diterima gitu. Ya udah gitu, karena memang sempet kan sudah, sama dokter, eee, dikasih taunya GERD gitu, ya udah. Ya dulu kan emang takut ya, kok GERD gitu kan. Tapi ya begitu tahu Kak Jimmy kasih ini, kasih itu, kalau misalkan sakit beneran tuh juga responnya kayak gini, ya udah gitu, GERD, oh ya udah gitu, diterima aja gitu. Pantangan makannya apa? Ya dipantang, cuman nggak sebegitunya gitu sampai bener-bener takut gitu, enggak gitu. Cuman kan kadang orang yang masih disorder itu yang kesalahannya itu ketika dia dikasih tahu, "Ini pantang ini loh," dia tuh takut banget gitu, Ah, takut iya banget. itu. Jadi dia mantangnya itu dengan ada rasa takut gitu, takut banget gitu. Padahal kalau orang-orang yang biasa, ya udah sih orang makan dikit doang kan nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau yang disorder malah sampai ada yang makan cuman bubur doang gitu kan, kasihan tuh lambungnya, kayak gitu. Jadi kalau mantang ya mantang, cuman nggak segitunya gitu.